Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan yang singkat ini, saya Tito Erlanda Saputra dengan NIM akhir 19 akan memaparkan kajian tentang tafsir terbawi Quran Surat An-Nur ayat ke-27 sampai dengan 29. Ayat ini berkaitan dengan adab dalam bertamu dalam perspektif Islam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Dzalikum khairul lakum la'allakum tadhakkarun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah memasuki rumah orang yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Demikian itu lebih baik bagimu, agar kamu mengambil pelajaran. Pada ayat ke-28, Allah berfirman, فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ. لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. Artinya adalah, jika kamu tidak menemui seorang pun di dalamnya, janganlah masuk sebelum mendapatkan izin. Jika dikatakan kepadamu kembalilah, hendaklah kamu kembali. Itu lebih baik bagimu. Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Tidak ada dosa atasmu memasuki rumah yang tidak dihuni, yaitu sebagai tempat umum, yang di dalamnya ada kepentingan kamu. Allah mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan. Peristiwa yang melatar belakangi turunnya Quran Surat An-Nur ayat ke-27 sampai dengan 29 berkaitan dengan keluhan seorang wanita Ansor tentang orang yang masuk ke dalam rumahnya saat ia sendiri. Ayat ini berkaitan dengan pengaduan kaum Ansor kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana ini menjadi kunci turunnya Quran Surat An-Nur ayat ke-27 sampai 28 yang menegaskan hak privasi dan aturan meminta izin, bahwa setiap orang memiliki privasi yang harus dijaga oleh orang lain dan tidak boleh dilanggar. Yang kedua, berkaitan dengan pertanyaan Abu Bakar mengenai rumah-rumah persinggahan pedagang. Pertanyaan Abu Bakar ini menjadi kunci turunnya ayat ke-29 sebagai pengecualian bagi bangunan umum atau tempat peristirahatan yang memang diperuntukkan untuk umum. Dengan demikian, ada dua peristiwa yang melatar belakangi turunnya Quran Surat An-Nur ayat ke-27 sampai dengan 29. Yang pertama, keluhan wanita Ansor kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan yang kedua adalah pertanyaan Abu Bakar tentang kondisi rumah peristirahatan pedagang. Pembahasan selanjutnya adalah tafsir dari Quran Surat An-Nur ayat ke-27 sampai dengan 29. Yang pertama yaitu tafsir Al-Misbah yang dikarang oleh Muhammad Quraisy Shihab. Muhammad Quraisy Shihab menekankan bahwa
Ayat ini mengatur etika sosial, menutup pintu masuk bagi prasangka buruk dengan menegakkan adab meminta izin dan memberi salam. Muhammad Quraisyab menekankan bahwa kita harus meminta izin terlebih dahulu sebelum memasuki rumah orang dan mengucapkan salam. Dan larangan masuk tanpa izin adalah upaya mencegah fitnah, menjaga kehormatan, dan melindungi privasi. Yang kedua, menurut Al-Marawi dan Imam At-Tabari, Imam Al-Marawi menekankan adab bertamu, bahwa ketika memasuki rumah seseorang itu harus meminta izin, wajib meminta izin untuk menjaga privasi penghuni di dalamnya. Tujuannya adalah agar terjaga etika dan hak pemilik. Imam Al-Marawi juga mengatakan bahwa ayat ini menekankan ada pengecualian tempat yang boleh dikunjungi oleh khalayak ramai, seperti pasar dan lain sebagainya. Menurut Imam At-Tabari, ayat ini membahas tentang kewajiban menjaga privasi sesama muslim. Artinya, ketika memasuki rumah seseorang, wajib meminta izin dan mengucapkan salam, dengan tujuan untuk menjaga etika memasuki rumah orang lain. Imam At-Tabari juga membahas bahwa ayat ini juga memberikan pengecualian rumah tidak berpenghuni yang diperbolehkan dimasuki jika untuk kepentingan tanpa izin dari pemiliknya. Pembahasan selanjutnya adalah poin-poin tarbawi yang terdapat dalam Quran Surat An-Nur ayat ke-27 sampai dengan 29. Yang pertama yaitu meminta izin sebelum masuk. Ayat ini menekankan kepada kita bahwa kita wajib meminta izin terlebih dahulu sebelum memasuki rumah seseorang. Hal ini menanamkan rasa menghormati hak pribadi dan privasi orang lain sebagai kebiasaan pendidikan karakter. Yang kedua, mengucapkan salam. Sebagaimana dalam Quran Surat An-Nur ayat ke-27, kita diperintahkan untuk mengucapkan salam sebelum memasuki rumah seseorang. Salam sebagai bentuk penghormatan sosial dan pembuka interaksi yang beretika di majelis ilmu atau rumah. Jadi pada ayat ke-27 itu menekankan tentang akhlak dan adab bertamu. Yang ketiga, menjaga privasi dan kehormatan. Ayat ini menekankan bahwa kita harus menjaga privasi orang lain dan tidak boleh melanggar privasi tersebut. Bahwa kita harus mengajarkan kepada peserta didik untuk menghargai ruang pribadi orang lain, menghindari menguping, dan tidak mencari-cari aib seseorang. Yang keempat, menghormati aturan penggunaan ruang umum. Sebagaimana dalam Quran Surah An-Nur tadi, bahwa ada pengecualian dari ruang-ruang umum yang boleh kita gunakan. Bahwa ketika menggunakan ruang umum tersebut, tentu harus ada aturan yang harus kita ikuti dan tidak boleh kita langgar. Ayat ini menekankan kita untuk memahami perbedaan antara rumah pribadi dan tempat umum, sehingga memudahkan interaksi sosial yang adil dan aman. Yang kelima, pembentukan karakter. Sebagaimana dalam Quran Surah An-Nur ayat ke-27 yang mengenai adab bertamu, itu mengajarkan kedisiplinan, rasa hormat, tanggung jawab yang menjadi inti pendidikan tarbawi. Yang keenam, kepemimpinan moral. Ayat ini mengajarkan kepada kita untuk menjaga pandangan, perkataan, dan tindakan sebagai teladan bagi murid dan masyarakat. Demikianlah bahasan singkat mengenai kajian tafsir tarbawi Quran Surat An-Nur ayat ke-27 sampai dengan 29. Ayat ini menekankan tentang adab bertamu,
meminta izin, mengucapkan salam, kembali apabila tidak diizinkan, dan memberikan kelonggaran untuk tempat-tempat umum yang diperuntukkan bersama. Ayat ini menekankan pembentukan akhlak, kepatuhan sosial, perlindungan privasi, dan kepemimpinan moral, yang mana semua ini relevan untuk pendidikan karakter di kalangan sekolah dan majelis ilmu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.